Sebuah momen spontan yang awalnya diniatkan sebagai pelajaran hidup bagi keluarga, justru menjadi pembuka pintu rezeki bagi seorang siswi SMA di Cimahi, Jawa Barat. Berkat video unggahan mantan Kapolres Jeneponto, AKBP Widi Setiawan, siswi tangguh yang berjualan kacang dengan tetap mengenakan seragam sekolah itu kini mendapat perhatian khusus dari tokoh Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Peristiwa ini bermula sekitar seminggu yang lalu, saat AKBP Widi Setiawan baru saja memulai tugas barunya di Bandung. Kala itu, saat sedang menyantap bakso di pinggir jalan, pandangannya tertuju pada sosok remaja putri yang masih mengenakan seragam SMA. Bukannya bermain layaknya remaja seusianya, siswi tersebut justru gigih menjajakan kacang dagangannya kepada para pembeli. Tersentuh melihat pemandangan tersebut, AKBP Widi secara spontan merekam aksi sang siswi. Namun, ia mengaku sama sekali tidak terpikir video tersebut akan menjadi perbincangan luas di kalangan publik. Niat saya hanya kirim ke anak saya untuk motivasi agar dia bersyukur dan semangat menuntut ilmu. Ternyata malah viral. Video itu saya ambil spontan pas lagi makan bakso, seminggu setelah saya pindah tugas ke Bandung, ungkap AKBP Widi Setiawan saat dikonfirmasi, Jumat pagi, 13.02. Siapa sangka, kekuatan media sosial membawa video tersebut melampaui grup keluarga. Perjuangan tanpa gengsi siswi itu pun memicu simpati luas dari warganet, hingga akhirnya sampai ke telinga Kang Deddy Mulyadi. Di tengah ancaman musim penghujan yang kerap membawa kecemasan bagi warga, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Api, turun langsung meninjau kondisi perumahan Blok 10 Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Jumat 13 Februari. Api nama karibnya, didampingi Ketua TPPKK, Melinda Aksa dan Camat Manggala, peninjauan ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan langkah nyata untuk memastikan solusi konkret dalam mengatasi persoalan banjir yang selama ini menghantui kawasan tersebut. Sebagaimana diketahui, Perumnas Blok 8 dan Blok 10 di Manggala kerap menjadi langganan banjir setiap musim hujan tiba. Bahkan, pada musim penghujan, warga di dua titik ini harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk hingga mengungsi. Api menegaskan komitmennya dalam mencari solusi komprehensif atas persoalan banjir yang selama ini menghantui kawasan Perumnas Antang, khususnya Blok 10, Kecamatan Manggala. Api menyampaikan, kehadirannya di lokasi tersebut bertujuan untuk melihat langsung kondisi kawasan yang setiap tahun terdampak banjir akibat tingginya curah hujan, sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur yang ada. Tujuan kami berada di Kecamatan Manggala, tepatnya di Perumnas Blok 10 Antang, untuk melihat kawasan yang setiap tahun banjir akibat curah hujan. Hujan deras yang mengguyur kota Makassar tak menyurutkan langkah jajaran Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Sulawesi Selatan untuk terus menebar kepedulian melalui program rutin Jumat Berkah. Di tengah guyuran hujan, Ketua DPW PSI Sulsel, Muammar Gandhi Rusdi, turun langsung menyusuri rumah-rumah warga di Jalan Panambungan, Kecamatan Mariso. Ia membagikan paket sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat silaturahmi antara partai dan warga. Menurut Gandhi Rusdi, kegiatan Jumat Berkah merupakan komitmen PSI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Hujan bukan alasan untuk berhenti berbagi. Justru di kondisi seperti ini, kita harus semakin peka dan hadir untuk masyarakat, ujarnya Jumat 13 Februari. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Ketua Harian PSI Sulsel, Rahman Syah, serta Sekretaris PSI Sulsel, Indira Mulyasari. Kehadiran jajaran pengurus harian ini menunjukkan soliditas dan keseriusan PSI dalam menjalankan kerja-kerja sosial secara langsung di lapangan. Dengan menyusuri lorong-lorong permukiman,
rombongan PSI menyerahkan bantuan secara door-to-door. Warga pun menyambut hangat kedatangan mereka, terlebih di tengah cuaca yang kurang bersahabat. Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, blak-blakan mengakui beban jabatan yang kini diembannya tidak ringan. Hal itu ia sampaikan saat konsolidasi besar pengurus DPW, DPD, hingga fraksi Nasdem se-Sulsel yang digelar di Hotel Claro Makassar, Jumat 13 Februari. Forum internal tersebut menjadi momentum penguatan struktur sekaligus pemanasan mesin politik partai menghadapi agenda politik ke depan, termasuk proyeksi kontestasi 2029. Di hadapan ratusan kader, perempuan yang akrab disapa Cicu itu secara terbuka menyebut standar sekretaris sebelumnya sangat tinggi. Orang yang saya gantikan adalah sekretaris terbaik Partai Nasdem seluruh Indonesia, ujar Cicu. Diketahui, ia menggantikan posisi sekretaris setelah Syaharudin Alrif naik menjadi ketua DPW Nasdem Sulsel, menggantikan Rusdi Mase Mapasesu, MS, yang sebelumnya hengkang ke Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Cicu bahkan mengaku sempat menjadi bahan candaan di forum nasional para sekretaris Nasdem karena dinilai memikul tugas berat. Ada grup sekretaris se-Indonesia, disitulah saya dijadikan bahan lelucon. Katanya tugasnya kakak Cicu akan sangat berat karena menggantikan kakak Sahar yang merupakan sekretaris terbaik, ujarnya. Meski demikian, ia menegaskan siap menjalankan amanah organisasi dengan dukungan penuh kader.